Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Baharu Haida dengan NIM 210117117140100 dari kelas A mata kuliah Rekayasa Nilai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus Value Engineering kasus 4 yang berjudul Hospital and Staff Complex. Pengantar, sebuah studi value engineering dilakukan pada proyek rumah sakit dan komplek perumahan pegawai rumah sakit. Terdapat beberapa poin utama dalam pengamatan, yaitu arsitektural, struktural, mechanical, dan electrical. Tujuan studi ini yaitu meninjau dokumen desain untuk mengoptimalkan dampak biaya keputusan desain. Terdapat 35 proposal terbentuk dari studi ini, penghematan biaya sebesar 10 juta sampai 12 juta US dollar, serta penghematan hingga 1 juta dolar per tahun. Latar belakang, studi ini dilakukan di kantor arsitek dan insinyur pada November 1996. Proyek ini melibatkan sekitar 350.000 SF, rumah sakit, dan komplek perumahan 5 bangunan sekitar 195.000 SF. Biaya divalidasi oleh tim VA dan disetujui oleh NE berjumlah sekitar 93 juta US dollar. Terdapat 127 ide dan dikembangkan 56 ide dalam studi ini. Selain itu, 22 saran desain yang mewakili jenis ulasan desain tim VA dihasilkan. Dalam studi VA, berpotensi adanya penghematan awal lebih dari 16 juta US dollar. Rekomendasi utamanya ada umum, arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, dan peralatan medis. Deskripsi proyek, kebutuhan rumah sakit meliputi jumlah tempat tidur sebanyak 180 buah, luas tanah sebesar 500.000 SF, parkir 1 mobil per tempat tidur, plus staf dan pasien rawat jalan. Rencana situs disediakan, perumahan untuk mengakomodasi semua dokter dan 130 perawat, serta adanya area rekreasi. Deskripsi proyek untuk struktural, lokasi bangunan, pengolahan air limbah yang didaur ulang untuk irigasi, utilitas bangunan perumahan seperti pendingin, oksigen, dan insinerator. Struktur pelat itu dengan pracetak berongga inti dengan rangka beton bertulang. Yang ketiga ada arsitektural, dinding interior, partisi drywall dengan 2 lembar di setiap sisi. Untuk eksterior, panel beton pracetak dengan 20% area jendela di bagian atas. Untuk lantai vinil tugas berat secara umum dilengkapi dengan lobi dan granit lantai dasar area yang dipilih. Bahan finishing dari fascia, panel beton pracetak. Dinding partisi finishing yaitu dengan cat enamel. Untuk plafon, ubin jenis Armstrong dan papan gipsum, kedap air untuk area yang basah, serta area di ruang bawah tanah membutuhkan plafon logam linier. Yang keempat, mechanical, pekerjaan mekanis meliputi sistem berikut: sistem air panas dan dingin domestik, sistem osmosis terbalik atau air terionisasi, sistem drainase air hujan, oksigen, vakum, dan sistem jaringan gas medis lainnya, dan lain-lain. Yang kelima ada electrical, beban bangunan diperkirakan 6.000 kVA. Sistem berikut diusulkan. Yang pertama ada sistem standing generator 2-700 unit kVA, sistem UPS yaitu unit sentral plus 2 lantai untuk area tertentu, minimal 30 menit cadangan yang digunakan. Distribusi daya secara vertikal melalui kabel SLPE di poros, serta pencahayaan utama perlengkapan neon parabola yang tersembunyi dan hemat energi lampu. Perlengkapan untuk memiliki balas elektronik dan geostarter. Pekerjaan biaya, rumah sakit utama dan area pendukung, yaitu sebesar 74 juta US dollar, biaya unit 210 dolar per SF, perumahan dan asrama plus area pendukung sebesar 18 juta US dollar, biaya satuan 93 dolar per SF, dengan total biaya perkiraan yaitu 93 juta US dollar. Dalam pelaksanaannya digunakan 2 model studi, yaitu analisis fungsi dan Cosworth model.
Studi VA disusun menjadi 6 bagian yang berbeda yang terdiri dari fase informasi, fase kreatif, fase peradilan, fase pengembangan, fase presentasi, dan fase laporan. Faktor ekonomi, nilai diskon sebesar 10%, periode analisis yaitu 30 tahun, pendekatan kesetaraan yaitu present worth dikonversi ke annualized method, inflasinya yaitu dolar konstan, dan present worth annuity-nya itu 9,42. Biaya operasional untuk biaya energi yaitu 0,03 sen per kWH untuk rata-rata, serta biaya perawatan itu 1-5% dari biaya modal. Hasil VA itu terdiri dari beberapa rekomendasi kategori, ada general, architectural, struktural, mechanical, electrical, dan medical equipment, dengan total proposal sebanyak 55, dengan deferred cost reduction-nya yaitu 19.919.345 US dollar, dan total PW of income 4.947.427 US dollar, serta total initial savings sebesar 16.007.718 US dollar, serta total life cycle saving sebesar 17.695.690 US dollar. Hasil VA yang pertama yaitu merevisi tata letak laboratorium klinis atau departemen hemodialisis. Desain originalnya, laboratorium klinis dan departemen hemodialisis terletak di antara sumbu 10,15 dan AF, yaitu dibagi menjadi area terpisah untuk donor darah, laboratorium klinis, dan untuk hemodialisis. Desain proposal pertimbangkan pengaturan ulang laboratorium klinis dan donor darah sesuai sketsa nomor A dan 7. Perubahan memungkinkan pemisahan yang lebih baik antara ruang donor darah dan laboratorium klinis, serta aksesibilitas pasien ke area donor darah. Diskusi kelebihan dan kekurangan, tata letak yang diatur ulang mampu meningkatkan aliran pasien rawat jalan ke laboratorium dan donor darah ke laboratorium area donasi, menjaga privasi laboratorium klinis yang diperlukan. Ini akan memungkinkan penambahan tempat tidur hemodialisis yang akan meningkatkan pendapatan dari rumah sakit. Juga desain saat ini tidak dapat mengakomodasi pasien anak. Tempat tidur tambahan pun akan ditunjuk untuk tujuan ini. Berikut merupakan gambar sketsa nomor A7. Jadi ini ada rincian propose desainnya dengan total cost 95 juta dengan total cost 95.191 US dollar dan life cycle cost summary-nya dengan total saving sebesar 95.191 US dollar. Hasil VA yang kedua yaitu merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan. Desain originalnya pada desain original panel dinding beton pracetak dengan tebal 7 inch untuk rumah sakit dan perumahan. Desain proposalnya menggunakan panel dinding beton pracetak 5 inch untuk rumah sakit. Menggunakan CMU, plaster, dan cat tekstur untuk unit rumah. Diskusi kelebihan dan kekurangan, tim berdiskusi dengan produsen lokal yang menyatakan bahwa panel 5 inch sudah cukup. Perubahan ini akan menghasilkan bobot yang cukup besar dan penghematan biaya. Rekomendasi untuk menggunakan CMU, plaster, dan cat untuk perumahan itu didasarkan pada penghematan biaya. Biaya perawatan harus sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan yang membutuhkan pengecatan. Yang di kiri ini ada rincian dari original cost, proposed cost, dan operation maintenance saving, serta life cycle cost summary. Di mana di life cycle cost summary memiliki total saving sebesar 1.861.986 US dollar. Dan yang di kanan menemukan typical window dengan titles konkret. Selanjutnya, hasil VA yang ketiga, konfigurasi ulang sistem distribusi kelistrikan. Desain original, dokumen desain menunjukkan sebuah gardu membangun sekitar 9.500 SF ke rumah 6 transformator untuk perumahan dan rumah sakit.
Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, diperlukan trafo dengan kapasitas akan menjadi 9.000 kVA. Dari gardu diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LF 3 kali 300 ditambah 150 mm 2 Hbel tegangan rendah lengkap dengan lubang Watt dari sebuah item pendukung untuk diumpamakan apabila beban listrik di semua bangunan dan senyawa chiller. Desain proposal, tim VA merekomendasikan penggunaan distribusi tegangan tinggi dengan menggunakan jaringan 13,8 kV untuk beberapa fasilitas dan menggunakan transformator tipe oli yang dipasang di luar dekat konsentrasi beban. Tim juga merekomendasikan pada pad yang dipasang pada transformator dari jenis umpan loop. Diskusi kelebihan dan kekurangannya, tim VA percaya bahwa desain yang diusulkan akan menghasilkan penghematan biaya awal dan life cycle cost nantinya. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik dan peningkatan layanan harus dicapai. Satu-satunya kelemahan yaitu owner harus bisa merawat transformator. Perawatan minimal 2 jam sekali untuk setiap unitnya, biaya penggantian minimal ketika transformator dirancang, pada 80% kapasitasnya, umur transformator seharusnya tidak kurang dari 25 tahun. Nah, berikut perhitungan life cycle cost-nya. Ada originalnya dengan initial cost-nya sebesar 2.449.594 US dollar dengan annualnya 32.464 US dollar dan proposed-nya dengan initial cost sebesar 792.126 US dollar serta annual O dan M-nya 13.462 US dollar. Dengan saving initial cost-nya 1.657.469 US dollar dengan annual O dan M-nya 18.972 US dollar. Serta PW annual saving at factor-nya sebesar 9,43 dengan annual O dan M-nya 178.834 US dollar. Untuk total saving-nya inisial plus PWI annual yaitu sebesar 1.836.302 US dollar. Hasil VA yang selanjutnya yaitu tambahkan 3 tempat tidur tambahan ke departemen hemodialisis. Desain originalnya terdapat 4 tidur pada laboratorium hemodialisis. Untuk desain proposal menambahkan 3 unit tempat tidur sehingga total menjadi 7 unit untuk memenuhi kebutuhan pasien anak dan pasien ibu hamil. Diskusi kelebihan dan kekurangannya, departemen hemodialisis sangat dibutuhkan dalam sebuah rumah sakit. Dari sisi itu, sering terjadi antrian yang panjang oleh pasien di rumah sakit. Maka rumah sakit harus bisa segera mengatasi masalah tersebut supaya segera ditangani dengan menambah unit tempat tidur. Pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu membiayai pengeluaran yang lain. Dan sekarang pasien anak tidak dapat dilayani. Nah, berikut perhitungan life cycle cost memiliki total saving initial plus PW annual-nya sebesar 1.617.600 US dollar. Nah, serta berikut merupakan cost worth model value engineering study untuk bagian hospital and support-nya dengan total cost worth-nya 74.605.816 US dollar. Berikutnya ada cost worth model untuk value engineering study dari housing and dormitories. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.